pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abu Thalib sejak Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tidak dibiarkan orang-orang Quraisy berani mengganggu Nabi SAW. Selalu membela Nabi SAW. Namun ia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam sirah nabawiyah, sejarah hidup dan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan tentang negosiasi orang-orang kafir Quraisy dalam upaya menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tawaran kenikmatan dunia, baik itu harta, tahta maupun wanita. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menolak penawaran itu semuanya. Kemudian mereka mengembargo Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besarnya dari Bani Hashim selama 3 tahun. Orang-orang Quraisy tidak berjual beli dengan mereka. Adapun pada bulan-bulan haram, ketika mereka bisa melakukan jual beli, orang-orang Quraisy telah memborong seluruh barang-barang yang datang ke Mekah, dan apabila yang membeli dari kalangan Bani Hashim, orang-orang Quraisy menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Sampai akhirnya ada yang merasa kasihan dari kerabat atau besan-besan mereka dari kalangan Bani Hashim, kemudian membatalkan perjanjian tersebut, dan perjanjian yang mereka tulis, yaitu kesepakatan orang-orang Quraisy untuk mengembargo Bani Hashim yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tulis di dalam Ka'bah, dan setelah perjanjian tersebut dibatalkan, rayap telah memakan kertas perjanjian tersebut kecuali yang terdapat lafaz Allah Subhanahu wa taala. Sekeluarnya dari embargo tersebut, Abu Thalib sudah semakin tua dan bertambah lemah karena pengaruh embargo, kelaparan yang berkepanjangan, sehingga orang-orang Quraisy berusaha lagi membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dakwahnya, karena melihat Abu Thalib sudah sangat tua dan sangat lemah. Orang Quraisy merasa khawatir jika nantinya Abu Thalib mati, kemudian mereka menghukum Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka bangsa Arab mengatakan bahwa orang-orang Quraisy hanya berani ketika pamannya sudah meninggal. Jadi mereka tidak mau dikatakan pengecut. Maka di penghujung hayat Abu Thalib, orang-orang Quraisy berupaya lagi untuk membujuk Nabi SAW untuk menghentikan dakwahnya. Namun tentunya Nabi SAW tetap kokoh berdakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun 10 Hijriah, pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, maaf bukan tahun Hijriah ya, karena tahun Hijriah dimulai sejak hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Pada tahun ke-10 kenabian, yaitu 10 tahun sejak Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, meninggallah Abu Thalib. Dan ketika menghadapi sakaratul maut, disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Al-Musayyib, anna Abu Thalib lamma hadarathul wafatu dakhala alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahlin. Ketika Abu Thalib menghadapi sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Abu Thalib dan di sisinya ada Abu Jahal. Faqal, maka Nabi mengatakan kepada pamannya, ay'am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan berhujah bagimu kelak di sisi Allah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dedengkot Quraisy, keduanya mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci terhadap ajarannya Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci ajaran nenek moyangmu? Falam yazala yukallimahu hatta qala akhira syai'in kallamahum bih ala millati Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW tidak berputus asa, terus memerintahkan kepada pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun setiap kali Nabi SAW menyuruh pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, pamannya tersebut menoleh kepada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Keduanya mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci ajaran Abdul Muttalib? Maka terakhir ucapan yang diucapkan oleh Abu Thalib bahwa dia berada di atas ajarannya Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Padahal pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abu Thalib sejak Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak dibiarkan orang-orang Quraisy berani mengganggu Nabi SAW. Selalu membela Nabi SAW. Namun ia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebabnya karena dia tidak ingin dianggap menyelisihi agama nenek moyang. Jadi penyebabnya mungkin kita menganggapnya sederhana, sepele. Namun banyak ini menimpa manusia. Ketika mengetahui kebenaran, dia tahu itu benar, tapi enggan
untuk mengikutinya karena tidak mau dianggap menyelisihi nenek moyang, tidak mau dianggap menyelisihi masyarakat, sehingga dia memilih tetap dalam kebatilan dan enggan mengikuti kebenaran tersebut. Karena begitu besarnya jasa Abu Thalib terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha'an, sungguh aku beristighfar, sungguh aku akan beristighfar, memintakan ampunan untukmu selama itu tidak terlarang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah At-Taubah, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun, beristighfar bagi orang-orang musyrik meskipun mereka adalah karib kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik tersebut penghuni neraka jahim. Jadi jika istighfar untuk Abu Thalib saja yang jasanya sangat besar untuk dakwah Islam ini tidak diperbolehkan, terlebih kepada orang-orang yang tidak memiliki jasa terhadap dakwah Islam ini. Kemudian mengenai Abu Thalib, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memperingan siksa api neraka bagi Abu Thalib. Di dalam hadis yang sahih dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa fi dahdahin minan nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Ia berada di atas bara api neraka. Kalaulah tidak karena aku, niscaya dia akan berada di neraka yang paling bawah. Nabi SAW juga mengatakan, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dahdahin minan nar tablughu ka'baihi. Bisa jadi syafaatku bermanfaat baginya di hari kiamat, maka ia dijadikan di atas bara dari api neraka yang sampai ke mata kakinya. Dan itu azab yang paling ringan bagi penduduk neraka. Ditaruh di atas bara, kemudian mendidih kepalanya. Oleh karena itu pentingnya keimanan, pentingnya keislaman, karena amalan sebesar apapun tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa keimanan yang sah. Tanpa seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka amal apapun, sebesar apapun, jasanya bagaimanapun untuk Islam dan kaum muslimin, maka tidak bermanfaat di akhirat kecuali setelah seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun yang sama, di bulan Ramadan, beberapa bulan setelah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, meninggal pula orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri yang paling ia cintai, yaitu Khadijah
radhiyallahu anha. Ialah sosok yang menguatkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu menjadi sosok istri yang menguatkan, mengokohkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat ketika pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril keluar bercucuran keringat dingin dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gemetar, ketakutan, dia turun dari Gua Hira menuju rumahnya, menggigil kedinginan karena rasa takut yang luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha menghadapi kejadian tersebut tetap tenang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dathiruni, dathiruni, selimutilah aku, selimutilah aku, maka Khadijah segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tenangnya. Diselimutinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah reda gemuruh yang ada di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang baru saja terjadi. Baru setelah itu Khadijah menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pamannya Waraqah bin Naufal yang mengetahui perkara kenabian karena dia menganut agama Ahlul Kitab yang membaca Taurat dan Injil, karena di dalam dua kitab tersebut terdapat ayat kabar gembira Allah Subhanahu wa taala akan mengutus nabi akhir zaman. Di sini kita lihat sosok wanita yang sabar dan cerdas, mampu memanage emosi. Yang ini tentunya tidak semua wanita mampu, jangankan wanita, laki-laki pun mungkin jarang yang memiliki sifat dan sikap seperti ini. Ketika suami pulang dalam keadaan ketakutan, maka pasti yang pertama kali dilakukan oleh wanita manapun akan menginterogasi suaminya. Dia tidak akan puas sebelum mendapatkan jawaban. Apabila suaminya menyuruh sesuatu, maka dia akan tanya dulu, untuk apa? Untuk apa? Misal suami buru-buru masuk ke dalam rumah, kemudian mencari misalnya hal-hal yang sederhana, ya. Ambilkan gelas, aku mau minum. Iya, kenapa? Kenapa? Cerita dulu. Sampai suaminya tidak diberi kesempatan untuk bernafas, mungkin bisa mati karena diinterogasi. Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan demikian bercucuran keringat dingin, kemudian Nabi masuk mengatakan zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, maka segera dilakukan apa yang menjadi permintaan suaminya. Baru setelah tenang, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibiarkan bercerita. Kemudian Khadijah adalah sosok saudagar kaya, sehingga dengan hartanya dia membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Tentunya dengan meninggalnya dua orang dekat ini dalam waktu yang sangat berdekatan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Maka tahun tersebut dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih ketika ditinggal mati pamannya Abu Thalib yang selama ini melindunginya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian 2 bulan berikutnya meninggal istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha, yang senantiasa mengokohkan dan menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kemudian pada tahun 11 Hijriah mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mendakwahi orang-orang di luar Mekah.
Orang-orang Quraisy sudah keras kepala, sekian tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka, mereka tetap pada agama nenek moyang mereka, mayoritas mereka masih bertahan pada agama nenek moyang mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba menawarkan keislaman ini keluar Mekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Taif, daerah yang tidak terlalu jauh dari Mekah, ya, 1,5 jam atau 2 jam dari Mekah jika ditempuh dengan mobil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui pembesar Taif, 3 orang bersaudara dari pemuka suku Taif dari Bani Thaqif, anak-anak Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Mereka adalah Abdu Yalail, Mas'ud dan Habib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada mereka dan menawarkan kepada mereka untuk menolong perjuangan Islam. Namun ketiganya menolak, bahkan mengejek. Di antara mereka ada yang mengatakan, huwa yamrutu thiyabal Ka'bah in kana Allahu arsalak. Dia Allah akan menyobek kiswah Ka'bah jika Allah benar-benar mengutusmu. Adapun yang lainnya mengatakan, ama wajadallahu ahadan ghairak, tidakkah Allah mendapati orang lain selain dirimu untuk diutus? Kenapa harus kamu yang diutus? Kemudian Habib mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la ukallimuka abada, sungguh aku tidak akan berbicara dengan engkau selamanya. In kunta rasulan la anta a'dhamu khataran min an arudda 'alaikal kalam. Jika engkau seorang rasul, sungguh perkaramu amatlah besar jika aku membantah ucapanmu. Wala in kunta takdzibu 'ala Allah ma yanbaghi an ukallimak. Namun jika engkau berdusta atas nama Allah, maka tidak pantas aku berbicara dengan engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Taif selama 10 hari. Dan yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Harithah. Kita telah kisahkan siapa Zaid bin Harithah, yang dulunya adalah budak Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah, budak ini dihadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Zaid dulunya adalah orang merdeka. Kisah dia sampai menjadi budak yaitu ketika dia bersama rombongan kabilahnya melakukan perjalanan, dia bersama ibunya. Adapun ayahnya, pamannya tidak ikut serta. Dibegal, dirampok, hartanya dirampas, dan seluruh kafilah tersebut ditawan dan dijual menjadi budak. Dari tangan ke tangan dijual menjadi budak sampai dibeli oleh Khadijah radhiyallahu anha. Suatu ketika ayahnya Zaid, yaitu Harithah, dan pamannya mendengar keberadaan putranya yaitu Zaid berada di Mekah, berada di keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dan saudara laki-lakinya, paman Zaid, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menebus anaknya ini. Berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan harga anaknya ini akan ditebus dan akan dibebaskan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak menolak, namun tanyakan dulu kepada Zaid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan harga,
Karena ayah menginginkan anaknya, maka tidak pantas untuk meminta harga. Nabi akan membebaskan begitu saja. Namun hendaknya kalian bertanya kepada Zaid. Maka ayahnya bertanya kepada Zaid, namun ternyata Zaid lebih memilih tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Harithah ayah Zaid marah mendengar pilihan anaknya. Ayah dan pamannya tentunya marah besar. Apakah engkau lebih memilih menjadi budak daripada orang merdeka? Maka melihat kondisi seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid sebagai anaknya. Maka ketika mendengar keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah dan pamannya menjadi ridho, menjadi lega karena tidak berstatus lagi menjadi budak, tapi menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka sejak itu orang-orang Quraisy memanggil Zaid bin Muhammad. Namun tabanni di dalam Islam menasabkan kepada selain ayahnya ini dilarang di dalam Al-Qur'an. Maka tetap meskipun dia tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya tetap Zaid bin Harithah. Maka di sini penting karena banyak terjadi di masyarakat kita yang mengadopsi anak kemudian menghilangkan nasab anak tersebut. Ini tidak diperkenankan di dalam Islam. Karena perkaranya bukan hanya mengasuh, mendidik, memberi nafkah, karena berkaitan dengan hukum-hukum yang lain. Di antaranya adalah warisan, perwalian, dan kemahroman. Maka jangan menghilangkan nasab siapapun. Dan termasuk dosa besar menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Maka silahkan mengasuh anak, terutama anak-anak yatim, anak-anak yang terlantar. Namun jangan menasabkan mereka kepada Anda. Karena mereka bagaimanapun bukan anak Anda. Jadi harus dijelaskan bahwa mereka adalah anak asuh. Bagaimanapun kecintaan kita kepada anak-anak asuh tersebut, bagaimanapun anak asuh tersebut mencintai kita, tetap nasabnya tidak boleh dinasabkan kepada kita. Dan tentunya mengasuh anak-anak yatim terutama itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Namun jangan sampai kita menghilangkan nasab mereka. Zaid bin Harithah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya karena kedekatan Zaid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga anaknya Zaid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihnya sebagai panglima perang meskipun usianya masih sangat belia. Dan ketika para sahabat ingin mengungkapkan sesuatu, mereka memilih putranya Zaid ini untuk menyambung lidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedekatan Zaid bin Harithah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Taif selama 10 hari dan tidaklah ia tinggalkan pemuka-pemuka Taif kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, menawarkan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun seluruh pemuka-pemuka Taif menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk keluar dari Taif. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari perkampungan Bani Thaqif, perkampungan Taif, orang-orang Taif berbaris di kanan kiri jalan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Zaid bin Harithah
menghalangi lemparan batu tersebut dengan badannya. Ketika batu-batu tersebut dari arah kanan, maka Zaid melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saking banyaknya yang melempari batu, kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah-darah. Dan tentunya Zaid bin Harithah sebagai tamengnya juga berdarah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di sebuah kebun milik dua orang laki-laki bersaudara, Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah putra Rabi'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah memiliki harapan agar ada yang menerima dakwahnya, namun ternyata perlakuan yang jelek yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari penduduk Taif. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, kepadamu aku mengeluhkan lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia, ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha pengasih dan penyayang, anta rabbul mustad'afin, engkaulah Rabb, Tuhannya orang-orang yang lemah, wa anta rabbi, dan engkau adalah Rabbku, ila man takiluni, kepada siapa engkau akan serahkan diriku, ila ba'idin yattajihimuni, apakah kepada orang yang jauh yang bermuka masam kepadaku, maksudnya orang-orang Taif, am ila aduwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh yang telah menguasai perkaraku, maksudnya adalah orang-orang Mekah. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, jika engkau tidak murka kepadaku maka aku tidak peduli, walakin afiyatuka hiya ausa'uli, akan tetapi ampunanmu itu lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dzulumat, aku berlindung dengan nur wajahmu yang memberi cahaya kegelapan, wasalaha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan dengannya menjadi baik perkara dunia dan akhirat, min ang tanzila bi ghadabuk aw yahullu alayya sakhatuk, aku berlindung dengan cahaya wajahmu dari turunnya amarahmu dan murkamu. Lakal utba hatta tarda, engkau yang pantas menegurmu sampai engkau ridha. Wala haula wala quwwata illa bik, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali denganmu. Yang ini menunjukkan begitu mendalamnya kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana tawakalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini didengar oleh Rabi'ah, pemilik kebun, maka dia merasa kasihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia memerintahkan kepada budak laki-lakinya yang bernama Addas, dan Addas ini seorang laki-laki dari negeri Nawa yang beragama Nasrani. Dia memerintahkan kepada Addas untuk memberikan sekeranjang anggur untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Addas membawa sekeranjang anggur ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangannya mengambil anggur tersebut, dan ketika hendak memakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillah, kemudian ia memakannya. Ucapan ini tidak pernah didengar oleh Addas dari orang-orang bangsa Arab. Maka dia mengatakan, sesungguhnya ucapan ini tidak dikenal di negeri ini, namun dikenal Addas di negerinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Addas, dari negeri mana engkau dan apa agamamu? Maka Addas mengatakan, aku adalah seorang Nasrani
dari negeri Ninawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau dari negeri orang yang saleh Yunus bin Matta, yaitu Nabi Yunus. Kemudian Adas pun terkejut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara Yunus bin Matta. Ia pun mengatakan, "Wa ma yudrika ma Yunus bin Matta?" Bagaimana engkau mengetahui Yunus bin Matta? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia adalah saudaraku. Dia nabi dan aku seorang nabi. Maka Adas pun merengkuh kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menciumi kepala dan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua pemilik kebun tersebut saling mengatakan, sungguh budak kita ini akan membangkang kepada kita. Maka sekembalinya budak tersebut menghadap tuannya, maka keduanya mengatakan, celaka engkau, apa yang engkau lakukan? Adas pun mengatakan, wahai tuanku, tidak ada di muka bumi yang lebih baik daripada lelaki ini. Ia telah mengkhabarkan kepadaku suatu perkara yang tidak diketahui kecuali seorang nabi. Maka kedua pemilik kebun tersebut mengatakan, celaka engkau wahai Adas, jangan sampai orang tersebut memalingkan dirimu dari agamamu. Agamamu lebih baik daripada agamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya dalam keadaan bersedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dengan apa yang baru saja dialaminya. Maka Zaid bin Harithah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendak kemana kita wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, kita kembali ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk kembali ke Mekah. Maka Zaid pun mengatakan, apakah engkau akan kembali ke kaummu padahal mereka telah mengusirmu? Nabi pun mengatakan, wahai Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan nabinya dan akan membela agamanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan kembali ke Mekah, ketika sampainya di Qarnul Manazil, tempat mikot saat ini ya, bagi penduduk Najd dari Qasim dan Riyadh apabila hendak menunaikan haji atau umrah, mikot mereka adalah Qarnul Manazil. Ketika sampai di Qarnul Manazil, tiba-tiba ada awan yang menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke atas, ternyata malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar doamu. Aku bersama malaikat penjaga gunung. Maka perintahkan dia sesuai yang engkau suka. Maka malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Muhammad, jika kedua gunung Mekkah, Jabal Abu Hubais, engkau menginginkan aku timpakan kepada kaummu, maka aku akan laksanakan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, tidak, aku tidak menginginkan. Bahkan aku menginginkan agar keluar dari tulang sulbi mereka keturunan yang beribadah kepada Allah saja dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bagaimana kelapang dadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya ini. Yang ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat yang mulia pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, dia teramat sedih jika ada musibah menimpa kalian,
sangat bersemangat memberi manfaat kepada kalian dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Tentunya ini jauh berbeda dengan sifat kita yang pendendam apabila kita disakiti oleh orang lain. Misalnya ada orang yang mengejek kita atau bahkan memukul kita. Kemudian ada jenderal datang ke kita menawarkan bantuan. Kamu mau aku apakan orang tersebut? Maka kita akan meminta sebesar-besarnya. Kita akan habisi dia sampai kita puas. Itulah sifat kita yang pendendam. Namun Nabi SAW sangat pemaaf. Meskipun diejek, dilempari batu sampai berdarah, ketika datang malaikat menawarkan apa yang diminta oleh Nabi SAW, maka malaikat akan lakukan. Namun Nabi SAW menolak tawaran tersebut dan memiliki harapan yang besar akan terlahir dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah adanya penawaran dari malaikat ini menambah kokoh dan kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun bantuan tersebut ditolak, jelas ini menambah spirit semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di As-Sailul Kabir di Wadi Nahlah, dan itu merupakan lembah yang subur, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan didengar oleh sekelompok jin. Dan jin-jin tersebut setelah mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin-jin tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, menjadi pengikut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup sampai di situ, ketika mereka pulang ke kaumnya, mereka mendakwahi kaumnya. Dan ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf dan surah Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf, "Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu." Dan tatkala kami palingkan, kami arahkan kepada engkau sekelompok dari golongan jin, mereka mendengar dengan seksama Al-Qur'an, maka tatkala mereka hadir, mereka mengatakan angsitu, diamlah kalian untuk mendengar. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mungdirin. Maka ketika selesai mendengar ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, mereka kembali kepada kaum mereka, memberi peringatan kepada kaum mereka. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan apa yang diturunkan kepada Musa, memberi hidayah kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bih yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, penuhilah seruan dai Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian dan akan melindungi kalian dari adab yang pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan tentang keimanan bangsa jin tersebut di dalam surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada.
Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari jin telah mendengar dengan seksama. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yahdi ila rusdi. Al-Quran tersebut memberi hidayah kepada petunjuk. Fa'amanna bih, maka kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi perjalanan Nabi SAW ke Taif tidak sia-sia. Telah beriman kepada Nabi SAW dalam perjalanan tersebut, meskipun yang dituju oleh Nabi SAW tidak beriman, yaitu penduduk Taif. Namun ada satu manusia yang beriman kepada Nabi SAW, yaitu Addas, dan sekelompok kaum jin. Mereka beriman kepada Nabi SAW, dan setelah kembalinya mereka ke kaum mereka, mereka berdakwah di kalangan bangsa jin, dan mereka semuanya beriman kepada Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi SAW hendak memasuki Makkah, dan tentunya ini kondisi yang sangat menyedihkan bagi Nabi SAW, menginginkan tempat yang baru, yang dia memiliki harapan agar keadaannya berbeda daripada orang-orang Quraisy yang ia tinggalkan. Namun kenyataannya sangatlah pahit. Nabi SAW mendapatkan perlakuan dari seluruh penduduk Taif yang tidak didapatkan dari orang-orang Quraisy. Hanya segelintir orang yang berani mengganggu fisik Nabi SAW di Mekah, Abu Jahal dan Abu Lahab. Adapun yang lainnya tidak sampai mengganggu fisik Nabi SAW. Maka ketika hendak kembali ke Mekah, Nabi SAW memerintahkan kepada Zaid bin Harithah ketika keduanya sampai di Hira sebelum memasuki Makkah, untuk menemui Al-Akhnas bin Syarik. Apakah ia bisa memberikan perlindungan kepada Nabi SAW untuk memasuki Makkah dengan aman. Namun ternyata ia menolak. Kemudian meminta kepada Suhail bin Amr, ia pun menolak. Kemudian meminta kepada Mut'im bin Adi, dan ia mengatakan iya. Mut'im bin Adi mengiyakan mau melindungi Nabi SAW. Maka dia memakai senjatanya dan memerintahkan kepada anak-anaknya untuk memakai senjata mereka. Ilbasus silah, pakailah persenjataan kalian. Wa kunu inda arkanil bait, dan berdirilah kalian di setiap pojok Ka'bah. Fa inni qad ajartu Muhammadan, sesungguhnya aku telah melindungi Muhammad. Maka berangkatlah dia bersama anak-anaknya mengendarai kuda bersama Nabi SAW, mengiring masuknya Nabi SAW ke Makkah. Kemudian Nabi SAW masuk ke Masjidil Haram, mengusap rukun Yamani, kemudian tawaf 7 putaran dan sholat 2 rakaat. Kemudian Mut'im bin Adi berteriak dengan lantang, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku telah melindungi Muhammad, maka jangan ganggu dia. Maka tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Nabi SAW. Setelah Nabi SAW menyelesaikan tawafnya dan sholat 2 rakaat, Nabi SAW menuju rumahnya dan dikawal oleh Mut'im bin Adi bersama anak-anaknya sampai Nabi benar-benar memasuki rumahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.